Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi kita di Zoom meeting kita di iClub ya. Dan ini khusus untuk yang teman-teman yang gabung di iClub Diamond. Nah, ini tempat teman-teman yang jika sebelumnya selama 11 bulan ya, plus 1 bulan full itu ada donasi di iTrade berapapun mulai dari Rp1 itu bisa ini. Sebenarnya ini sebagai ini kita aja sih biar kita lebih intens, nggak perlu banyak orang tapi kita saling sharing perjalanan kita, terutama perjalanan kita di pasar modal dan perjalanan kita memakai iTrade ini. Dan di sini juga saya akan share pengalaman saya juga memakai iTrade, bagaimana saya bisa menemukan ketenangan dan sesantai itu tapi cuan tetap jalan gitu ya. Nah, itu akan saya share dan filosofi-filosofi juga yang yang saya dapatkan selama selama ini dan selama menggunakan iTrade. Nah, ini saya akan coba share screen. Di sini teman-teman aktif ya. Tapi saya akan coba share screen dulu tentang ini. Udah kelihatan belum ini share screen gua? Kelihatan ya? Udah. Kelihatan homoses. Oke. Nah, ini jadi sebenarnya prinsip iTrade itu tuh adalah go where cuan goes. Jadi kita ikut yang mana yang kasih cuan aja gitu kan. Betul kan? Ganas ya mukanya. Bisa di Ada unmute. yang pakai itu, oke? Ini gimana sih? Teman-teman yang baru masuk tolong di unmute ya. Tolong di mute, bukan di unmute. Di mute. Iya, di mute. Kalau unmute malah jadi nanti ya. Oke. Jadi prinsip dari iTrade itu kan kita nggak perlu pusing banyak hal tentang pasar modal, yang penting yang mana yang iTrade-nya bagus, karena yang tujuan kita di pasar modal kan untuk nyari cuan ya, bukan nyari apa-apa, bukan nyari kebenaran, bukan mau jadi orang pintar atau bukan orang yang lain-lain. Yang penting kita fokus untuk nyari cuan, dan dengan iTrade kita akan dipermudah untuk menavigasi yang mana nih saham-saham atau posisi-posisi yang kemungkinan besar dia akan memberikan cuan. Nah, karena di pasar modal itu adalah semuanya itu ketidakpastian, bahkan untuk 1 detik ataupun ya untuk 1 detik aja kita nggak tahu kemana tuh arah pergerakan saham. Maka yang bisa kita menavigasi adalah probability-nya, kemungkinan arah pergerakannya. Jadi kita nggak perlu. Jadi di sini yang slide yang kedua, time is everything but timing is not. Jadi kita nggak perlu timing. Jadi kita nggak perlu besok di sahamnya turun, besok sahamnya naik, itu nggak perlu. Kita cuman perlu adalah kita bisa time di market, karena time is everything. Dan itu sesuai juga sama kalau kita the most valuable asset in life itu kan time dan freedom ya. Ini teman-teman bisa nanti setelah ini bisa direnungkan lagi, ini benar gak menurut pandangan teman-teman, benar gak? Karena yang paling berharga aset di hidup itu adalah time dan freedom. Bagaimana kita menggunakan time, gimana kita bisa free ngambil keputusan, freedom dalam banyak hal, termasuk juga yang mau kita capai dalam pasar modal ini adalah freedom dalam finansial. Jadi yang dua ini komponen yang paling bernilai dalam hidup. Nah, untuk mencapai ini sebenarnya kita akan lihat ada ini Jadi sebelum freedom itu, kita tuh sebelum bisa freedom itu kita harus punya strength, ada power. Dan sebelum kita punya yang strength atau power ini, kita harus punya wisdom dan knowledge. Nah, sebelum kita punya freedom di market,
kita harus punya power atau strength di market, ya nggak? Nah, gimana kita bisa punya strength atau power di market? Ya kita bisa punya kekuatan atau power di market itu ketika kita punya wisdom dan kita punya knowledge tentang market. Nah, ini sebenarnya jadi teman-teman jangan lari dulu langsung ke freedom sebelum punya yang dua ini gitu loh. Dua di belakangnya. Masih dengarkan suara saya? Mana nih? Masih. Masih ya? Oke ya. Lancar Om. Nah, ini. Dan dari sini juga akan kita ini yang iTrade berikan sebenarnya. Sebenarnya untuk yang punya biar punya knowledge, bisa kita punya knowledge untuk navigasi market, dan kita juga setelah itu bisa memiliki apa ya, kekuatan ataupun strength dan power di market, baru nanti kita ada freedom di market. Makanya bisa apa namanya, freedom itu kan kayak kita udah finansialnya makin bagus dan sesantai itu gitu kan, ada faktor time tadi, jadi kita nggak perlu gerasa gerusuk hanya untuk nyari cuan gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman juga yang sebenarnya trading itu kan, trading dalam kehidupan sehari-hari itu kan bisnis ya. Jadi saya harap juga teman-teman memperlakukan trading di pasar modal itu adalah layaknya berbisnis. Dan ini juga prinsipal-prinsipal ini berdasarkan pengalaman saya sih. Nah, mungkin teman-teman yang punya nanti share di belakang ya setelah kita bahas yang ini. Dan dalam berbisnis yang lain juga saya rasa ini juga prinsipnya. Dalam berbisnis kan kita nggak perlu FOMO ya, no FOMO, dan hanya lakukan yang tadi, yang sudah kuasai knowledge. Jadi teman-teman yang sebelum ada knowledge-nya itu jangan langsung terjun, maksudnya jangan langsung, apalagi langsung apa ya, sebelum punya knowledge tuh mencoba iya, tapi jangan langsung kayak menceburkan diri pakai semua modal, pakai sampai utang segala macam, itu nggak wise. Jadi sebenarnya ketahui medan dulu dan alat perangmu, apalagi sekarang ya. Jadi yang pertama itu kan prinsip operasional, ini saya sharing ya, teman-teman nanti bisa sharing. Ketahui medan dan alat perangmu. Nah, kalau kita di pasar modal kan medan kita ya market ya, dan alat perangmu itu ya knowledge-mu sebenarnya. Nah, untuk alat perang itu ada knowledge, dan sebagai perwujudan dari knowledge itu biasanya ada tools. Kalau misalkan kalau di perang beneran kan ada senjata, ada amunisi, ada bom segala macam. Nah, kalau di kita ada iTrade itu. Nah, teman-teman kalau mau nambah lagi, makanya sebenarnya saya juga encourage atau sarankan teman-teman, kalau ada ilmu-ilmu lain silahkan, karena akan membantu juga. Cuman jangan sampai bingung memakai alat. Kita harus ada dedikasi alat yang benar-benar kita kuasai gitu loh. Dan yang kedua, ketahui apa yang kamu bisa kontrol dan tidak bisa kontrol. Nah, ini kalau di pasar modal kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah risiko. Terus money management kita masuk, kita keluar, itu kita bisa kontrol. Tapi naiknya berapa, kemudian cuan kita berapa, kita tuh nggak bisa kontrol. Jadi sebenarnya teman-teman, mana nih kalau bisa nanya ya, mana yang bisa beggar, mana yang cepat naik segala macam, itu sebenarnya itu tidak bisa kontrol, dan itu tidak perlu kita pikirkan sebenarnya. Yang kita bisa pikirkan itu adalah yang bisa kita kontrol, itu risk, yang bagi-bagi amunisi, kemudian bagi-bagi itu ya, yang kita sering bilang AAM, itu kita bagi manajemen di situ, kita ketahui risknya seperti itu. Nanti kita lihat di itu ya, di setelah ini. Kemudian ketahui baseline-nya, cost dan beban-beban, cost atau beban-beban, kemudian risk atau ketidakpastian, kejanggalan, manipulasi, dan lain-lain. Dan ini di bisnis, yang di real bisnis juga ada ini kan. Kalau kita nggak tahu cost atau risk dalam bisnis yang kita kerjakan, kita akan babak belur. Dan sama juga sama di pasar modal itu, kalau teman-teman tidak tahu cost
dan risk itu akan babak belur. Sama kayak banyak pengalaman teman-teman kan yang apa namanya sebulan trading gitu kan, cuan kus trading lah gitu ya. Kemudian setelah dilihat akhir bulan nyatanya hasil tradingnya boncos atau malah banyak ruginya gitu. Nah itu teman-teman harus tahu costnya gitu, dan time itu jadi cost. Kalau teman-teman selalu ada di screen, itu time itu jadi cost kita sebagai, padahal time is money kan. Kita bisa menggunakan waktu yang kita punya itu untuk hal lain selain lihat di screen. Kemudian kita juga tahu ketidakpastian banyak atau risk yang tadi kita, ketidakpastian cuan itu banyak, loss itu juga itu eh, bagian koin dari ini ya, bagian koin dari cuan itu kan loss, itu masuk dari ketidakpastian yang tadi, yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian juga manipulasi, misalkan ada permainan-permainan di bid over, itu juga kita nggak bisa kontrol. Dan top line-nya kita juga harus mengetahui top line-nya, pendapatan dan margin. Misalnya kayak tadi itu untuk pendapatan, maksudnya di sini kayak kalau di pasar modal itu yang tadi, karena kita cuan tidak bisa kita kontrol, kemudian tapi ketika misalkan kita melakukan hal yang benar, maka cuan akan ikut. Nah setelah kita akumulasi lah selama sebulan, kita ada pendapatan, dan dari situ makanya sebelum waktu polling kemarin kan saya lihat, saya tanya ke teman-teman ininya berapa, marginnya berapa, dari situ bahkan kita lihat sebenarnya dari sebulan itu, dari pendapatan, misalkan pendapatannya berapa, marginnya berapa, kan bisa lihat. Nah dari situ kita bisa ketahui satu bulan itu bagus nggak sih cara saya berbisnis seperti itu. Nanti kita lihat di ini ya, di iTrade ini. Nah ini sekilas tentang fakta-fakta yang di pasar modal, dan ya khususnya di pasar modal lah. Sebenarnya kita cuma pakai data, kemudian dari data itu kita analisis dengan iTrade, dan decision itu adalah kita yang buat. Apakah kita mau masuk ataupun kita mau wait and see dan segala macam. Nah coba kita lihat study case-nya ya. Study case ini coba di saham Wine. Nah teman-teman udah ini ya, udah paham tentang SOP ya, atau kita ke SOP dulu. Coba kita ke SOP dulu deh. Ini kita rewind lagi SOP-nya. Sebenarnya kan kita ada munculkan ada 4 time frame ya, ada time frame weekly, daily, dan 15 minutes dan 3 menit ya. Nah untuk teman-teman yang biasa yang ini untuk entry, ini action kita di sini, teman-teman nanti bisa baca ini. Tapi yang jelas di sini sebelum kita entry kita harus hati-hati, sama kayak yang prinsip berbisnis, atau ya prinsip berbisnis yang kemarin saya share itu kan, salah satunya adalah prinsip hati-hati gitu. Jadi kalau menurut saya entry itu adalah keberhasilan terpenting di kita itu, di pasar modal itu entry. Dan ketika sudah entry udah bagus, exitnya udah mau di mana aja udah enak gitu kan. Sama kayak yang ini, kita coba daily di poros data di iTrade itu adalah di daily ya, karena mostly semua pelaku pasar itu ngambil keputusan di candle daily, makanya kita fokusnya di daily. Nah ini kayak kemarin kan saya rekomen wine waktu di ini ya, waktu di sini ya. Nah waktu tanggal berapa sih, tanggal 24 ya, iya sekitar tanggal 24 Januari saya bilang wine bisa masuk di bawah harga maksimal beli di 260 ya. Alasan saya kenapa sih? Sebenarnya alasan saya nggak tahu. Kita boleh nambah knowledge agar kita semakin yakin atau semakin merasa bisa lebih kuat tentang untuk entry-nya itu.
kita bisa cari tahu itu Sunwine itu apa, kemudian juga kayak inilah fundamentalnya bagus gak fundamentalnya atau gimana. Nah, kenapa kemarin saya bilang masuk di sini ya? Iya, kira-kira masuk di sini. Karena dengan iTrade ini saya lihat di sini nih, sesuai dengan SOP-nya itu, lihat bar yang di ML2 ini, ML3 ini kan ML3 nya itu bar-bar hijau ini artinya akumulasi banyak gitu. Jadi masih banyak orang yang akumulasi walaupun harganya diturunkan dengan garis merah, tapi masih banyak yang akumulasi. Jadi ada indikasi markdown dari harganya itu setelah naik tinggi itu di markdown dulu, tapi diakumulasi di sini, jadi dia diakumulasi kayak gitu. Jadi kemarin waktu itu juga ketika dibanting kita bisa masuk. Dan gimana dengan sekarang gitu, masih terjadi akumulasi dan masih ada markdown. Jadi sebenarnya kalau mau enak lagi masuk ke wine itu sebenarnya nanti setelah ada hijau gini bisa diikutin. Jadi sebenarnya ngikutinnya daily juga bisa. Tapi gimana kalau misalkan saya udah terlalu masuk dan udah masuk di sini dan udah apakah saya hold. Nah, itu yang di SOP juga udah ada ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah ada barang di sini, kalau saya sih kalau model kayak gini saya akan keluar dulu 50%. Jadi baru nanti kalau misalkan dia RL-nya udah turun lagi, saya mending keluar seperti itu. Jadi sebenarnya resiko, karena kita yang tadi prinsipnya tadi itu, kita yang bisa kita kontrol itu ada resikonya. Kalau cuan dari saham ini kita nggak tahu. Nanti akan kita lihat setelah kita fully exit dari sini baru kita tahu cuan kita. Tapi resiko bisa kita kontrol. Misalkan begini, saya nggak bakal masuk dulu nih seperti di sini. Atau kalau saya masuk saya akan cuan push dulu dengan pakai time frame yang lebih kecil, seperti itu. Jadi ada prinsip kehati-hatian dan kita tuh mengenal tools yang kita mengenal tools kita gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak yakin dengan ini bisa masuk yang lain, misalkan kayak saham laju kemarin. Kenapa saya bilang kemarin saham laju ketika merah udah bisa masuk ya dari sini, saya nggak ada hubungan dengan market maker laju, nggak ada. Cuman saya lihat di iTrade itu kan dia memberikan analisis data yang tadi. Setelah dari banyak data dianalisis, dia kasih knowledge ke kita dan kasih power lah, dan kasih knowledge, dan setelah itu baru kita yang memutuskan, yang ngambil decisionnya masuk apa enggak gitu. Kemarin kan dibilang kenapa saya bilang ketika merah masuk ya karena setelah ada candle hijau di sini, kemudian hari sebelumnya ada akumulasi dan tidak ada yang nggak ada bar merah, artinya pelaku pasar tuh akumulasi saham ini gitu loh. Jadi ketika ada gelombang naik turun di time frame kecil, kalau kita yang sambil kerja atau sambil melakukan hal lain itu ya udah langsung jaring aja, kita nggak usah ikut. Kalau misalnya ada waktu untuk trading jangka pendek ya tinggal pakai time frame kecil kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat time frame kecil dari wine, laju dulu deh yang laju. Kalau kita lihat time frame kecil 15 minute-nya ini kan kita lihat arah trennya di Bollinger Band ya. Bollinger Band ini kan bisa menunjukkan arah tren ya. Jadi setiap dia nangkring di middle bandnya akan mantul. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih. Makanya ada prinsip kehati-hatian dan membaca yang data yang dikasih tools, dan setiap saham itu berbeda. Bisa aja berlaku, pada umumnya memang berlaku seperti itu, tapi ada kejadian-kejadian yang berbeda tiap saham. Makanya teman-teman juga harus baca benar-benar dalam di satu saham itu. Jadi kalau menurut saya itu ya, dan itu yang saya lakukan. Saya lebih banyak menunggu, dan karena menurut saya prinsip kehati-hatian itu adalah yang utama di bisnis gitu. Dan saya juga berbisnis di sini,
dan yang bisa saya kontrol adalah risiko. Saya nggak bisa kontrol eh, misalkan nih kayak laju, saya nggak bisa kontrol laju naik sampai berapa sehari itu, atau bisa naik terus sampai berapa lama, saya nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa saya kontrol ada risiko saya. Dan ketika risiko itu apa namanya dan ketika saya melihat saya masuk masih beresiko, saya lebih baik menunggu. Kalau misalkan saya ada punya apa namanya watchlist yang lain yang risikonya pas, saya masuk ke sana. Tapi kalau misalkan dari watchlist saya itu juga nggak ada yang pas, yaudah saya lebih baik menunggu saham yang satu ini. Karena pada akhirnya juga yang kita cari itu adalah cuan yang tadi. Ya, akan lebih baik cuan berapapun daripada loss, ya nggak? Nah, itu dulu teman-teman. Jadi untuk kali ini yang kita bahas itu lebih ke prinsip kehati-hatian untuk entry gitu ya. Dan mengetahui apa yang dikasih dari tools, dan memahami tools yang kamu pakai gitu. Kalau teman-teman kan ada kemarin yang nambahkan dengan analisis lain, bagus gitu. Artinya apakah tools itu membuat kamu lebih strong dalam menganalisis market. Kalau misalkan itu dari hasil pengalamanmu jadi lebih strong, ya go ahead gitu. Tapi kalau misalkan masih bingung, kuasai satu gitu. Dan kenapa kita share iTrade ini, karena dari pengalaman kita yang paling bagus menurut kita dan menurut saya sendiri adalah ini. Gue bisa kemana aja, bisa sesantai itu, tetap cuan ya, dan setenang itu. Karena menurut saya juga ketenangan itu adalah yang paling penting ya. Itu dulu teman-teman, kita ini diskusi yuk. Ada yang mau diskusi nggak? Bisa di unmute sendiri ya. Jadi pas mau entry itu lebih baik lihat yang sudah diakum gitu ya. Iya betul. Jadi lihat aja yang apa namanya ML3-nya itu, kalau barnya kayak yang tadi itu, coba, coba ini ya, aku coba ini CBRE itu kita coba study case saham-saham yang mau kita entry gitu. Saya suka dengan CBRE, misal ya. Di bentar. Nah ini, kayak CBR ini udah lihat semua ya. Lihat nih di CBRE. CBRE kalau 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 mau masuk itu masih sangat berisiko banget tuh. Karena lihat aja nih di machine learning kita yang ketiga ini, kita lihat. Ini masih merah-merah semua nih. Maksudnya Artinya itu bandar buang barang gitu ya. Iya, pelaku pasar kita nggak harus bandar siapapun. Pokoknya kita bilangnya pelaku pasar aja. Pelaku pasar kan bisa bandar, bisa siapa aja. Yang penting kita lihat itu mereka masih buang barang nih, masih merah-merah semua nih. Walaupun ada indikasi dia udah buang barang, tapi dimakanin juga buangannya gitu loh. Dia kan pakai beberapa nomini kan. Nah, dia ada indikasi di garisnya ini, ada indikasi hijau, dan hijaunya itu udah mengarah ke atas. Tapi kita nggak tahu ini. Sebelum ada akumulasi, ini akan sangat berisiko gitu. Dan kita nggak tahu sampai kapan diangkat dan diakumulasi gitu. Makanya bagusnya itu adalah ketika yang seperti ini, yang laju ini, ketika emang udah confirm ada yang akum gitu. Nah, ketika ada yang akum, pelaku pasar yang akum atau bandar yang akum, dia akan mempertahankan harganya sampai dia mau exit dia kan. Karena dia masuk kan pasti ada tujuannya. Dia juga mau cuan ya kan. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat juga dari RL ini machine learning yang kedua, RL ini kan masih ke bawah ya. Jadi memang masih ada kemungkinan
masih trennya ke bawah gitu. Jadi masih sangat berisiko. Nah, itu tadi yang kita bilang yang bisa kita kontrol itu adalah resiko. Kalau kita masuk di sini resiko kita tuh terlihat dari tools ini tuh gede dibanding apa namanya potensi cuannya gitu. Jadi ya mending dihindari dulu karena ya itu tadi daripada kita akhirnya lama nunggu atau malah cut loss, ya mending gak usah. Kalau misalkan tidak, teman-teman tuh misalkan nih pengen di CBRE aja deh gitu, gua apa namanya gua kurang srek kalau saham-saham lain gitu, ya udah tungguin aja, lihat aja tiap hari, tungguin gitu. Kalau misalnya mau di sini, cuman kita kan nggak seperti itu, kita kan ada watches lain yang kita lihat mana yang lebih apa namanya potensinya untuk naik, probability-nya lebih gede, kita akan masuk ke situ, dan resikonya bisa kita lihat tidak terlalu apa namanya udah mengecil kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Jadi teman-teman lihat lihat ML3-nya itu aja. Dan kalau misalnya yang gimana kalau yang ini ya kayak SDPC ya. Untuk kondisi yang saham-saham model SDPC ini ya, model saham-saham kayak dia udah trending naik, kayak NICL juga kayak gini. NICL banyak saham-saham kayak gini. Dia udah trending naik, kemudian dia apa kayak retrace, kemudian dia ada rebound model gini entah. Nah, ini bisa kita lihat dengan pola-pola sebelumnya gitu. Dan kita lihat Bollinger Band ya, makanya kita ada bantuan tools dari Bollinger Band. Biasanya untuk saham-saham yang trending naik itu tuh akan mantul di middle band ya, tapi nggak semua. Itu kan tergantung nggak tergantung apa namanya tergantung kondisi gitu. Makanya kita juga nggak bisa cuman lihat apa namanya Bollinger Band. Kita akan lihat juga dia di ML3 kita ini, akumulasi dan distribusi ini. Ketika misalkan teman-teman misalkan gini nih, di sini tangkap, misalkan nih dekat-dekat mau dia retrace deket middle Bollinger Band, masuk lagi gitu. Kita harus lihat dulu ini nih, kalau misalkan masih banyak yang akumulasi, maka pola itu akan berlanjut seperti itu. Cuman kalau seperti ini, di sini juga udah kelihatan udah lebih banyak yang buang, maka pola itu akan gagal di sini. Ketika teman-teman ada apa namanya spekulasi untuk ngambil di middle band, itu teman-teman harus ada dedikasi waktu di situ. Ketika dia tembus, langsung buang dulu gitu. Tapi di situ juga teman-teman harus pahami resikonya, karena memang resiko di sini juga udah makin gede karena udah ada yang ini nih, RL-nya juga udah menukik ke bawah gitu. Itu yang kemarin di sini, yang di SD. Gimana dengan SBDC sekarang gitu? Nah, di SDPC sekarang ini udah bagus nih. Cuman untuk saham-saham yang rebound itu ada tambahan resiko. Itu kenapa? Karena orang-orang yang berada di sini, ini bagian dari market behavior ya. Orang-orang yang dulu beli di sini dan nyangkut, itu nanti ketika dia SBDC itu naik sampai ke sini di 300-an, 30 sampai 350, itu akan buang barang dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau dari prinsip kita ini resiko udah bisa kita kontrol di sini nih. Ininya juga udah hijau dan dia ada retrace setelah kemarin arah ya. Ya ada sebelumnya arah. Nah, itu kan kita lihat lagi nih, dan makanya biasanya kita bantu dengan time frame lebih kecil. Dan kita akan lihat dulu dia apa namanya satu candle lagi, apakah dia masih diakumulasi ataupun sideways. Biasanya itu pengalaman pengalaman saya ya, biasanya saham-saham yang habis trending kemudian dia turun rebound, itu biasanya dia ngambil
apa namanya waktu untuk sideways gitu. Makanya lebih baik tuh ambil yang fresh sebenarnya, yang ketika dia di sini dia fresh. Sama model-model kayak gini juga banyak ya, ada BRMS juga model-model kayak gini nih. Makanya teman-teman tuh harus apa ya, eh, biar 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 knowledge-nya nambah itu harus ada dedikasi waktu untuk membaca apa yang terjadi di market behaviornya di tiap saham gitu, dari apa namanya ngebaca situasinya apa yang dikasih seperti itu sebelum sebelum mulai entry. Karena yang tadi apa namanya ketika kita tuh udah salah entry, kemungkinan untuk exit itu salah itu jauh lebih besar kayak gitu. Sip, ada lagi? Terus cara screeningnya gimana? Kalau screening aku nggak, kak, terus terang ya, aku nggak ada screening. Biasanya kan menu-menunya itu biasanya aku cari yang fresh, misalkan yang fresh itu yang IPO, kemudian atau yang ada di news, kayak misalkan karena misalkan ada di apa CNBC atau di Kompas gitu kan, ada bahas saham gitu kan, bahas ini ya. Nah, aku coba lihat iTrade-nya, baru coba itu tadi apa namanya baca iTrade itu kasih info apa nih mengenai saham ini gitu. Dan dari situ juga misalkan kayak misalkan dari apa yang dibahas di publik itu, misalkan kayak saham nikel. Nah, kita lihat saham nikel tuh apa aja, NICL, Antam atau segala macam. Yang bagus tuh yang mana kayak gitu. Gitu aja sih saya. Kemudian misalkan ada apa namanya kayak saham-saham lain, ya udah gitu aja. Aku nggak yang karena menurut aku juga yang apa lebih baik ikutin yang udah kita pernah, biar kita bisa mengenal polanya, atau kita wait gitu loh. Kalau aku ya, itu menurutku lebih tenang gitu. Walaupun misalkan satu hari, aku lebih baik misalkan dari dulu udah aku share ke teman-teman, aku lebih baik di satu saham itu aku mainkan 3 mode gitu. Kayak aku invest di situ, aku swing di situ, melihat sama swing daily-nya, dan aku trading di situ. Biar apa? Biar aku fokus di situ. Aku lebih mengenal bid overnya, udah lebih mengenal apa namanya pola-pola mainnya gitu, daripada aku jump dari satu saham ke saham yang lain. Itu buat aku aku jadi malah ribet gitu. Jadi sampai misalkan kayak kayak wine aku ada 3 mode di situ. Aku trading, aku invest, dan aku swing sampai dia selesai. Nanti trade-nya udah nggak bagus, udah baru aku lepas, baru aku nyari saham lain. Misalkan teman-teman ada bilang saham ini saham itu, ya udah, aku karena belum ngikutin ke sana, ya udah, I'm happy. Kalau teman-teman misalkan apa namanya cuan dari Goto, cuan dari BRMS udah lepas ya, cuan dari saham-saham yang lain, ya udah, I'm happy for you gitu kan. Cuman nggak semua orang yang sebutin gua harus ikutin gitu kan. Ya aku ikutin trade-nya day by day, ya udah, karena ujung-ujungnya lu bisa cuan nggak ada itu doang kan. Mengenai cuan lu berapa sehari itu bukan urusan sih. Sama kayak misalkan kita kayak misalkan buka toko gitu, toko lain tuh untungnya berapa kan bukan urusan kita kan. Kita fokus ke toko kita lah. Karena in the end kita bisa nyetak cuan apa enggak, itu doang kan. Dan kita bisa tenang nggak gitu. Karena menurut aku juga kalau misalkan aku apa namanya ikut apalagi yang misalkan yang baru-baru, misalkan nggak ada di watchlist. Makanya biasanya teman-teman tuh harus buat watchlist sih. Jadi watchlistnya yang bisa diikutin kayak gitu. Jadi misalkan nih di apa di IG biasanya kan kita buat ini ya kan, ya udah langsung di watchlist aja gitu. Atau teman-teman ada screening saham sendiri, cek iTrade sendiri. Kalau iTrade-nya bagus, ya udah di watchlist.
once posisinya bagus pada hari itu bisa langsung masuk jaring pakai otomatis, kalau enggak kayak gitu sih. Jadi teman-teman juga saya harap bisa fokus ke yang bisa diikutin gitu. Teman-teman gak harus ikutin semua saham-saham orang gitu. Kalau misalkan saham yang disebutin orang itu masuk dari watchlistnya, bagus gitu, daripada pusing sendiri gitu. Dan biar bisa mengebaca gitu, apalagi teman-teman yang baru. Saya juga kalau biasanya tuh kalau misalkan ada tiba-tiba yang yang tiba-tiba naik gitu ya, dan ada orang yang rekom tiba-tiba di tengah jalan, biasanya emosi kita jadi mendominasi gitu. Jadi kita nggak ambil waktu untuk memahami toolsnya. Apalagi misalkan kita mau entry di tengah-tengah hype, di tengah-tengah kenaikan, itu tuh akan sangat berisiko gitu. Ya teman-teman yang lain mungkin udah masuk dari bawah, tapi lo baru mau masuk gitu kan, itu risikonya akan nambah. Dan pada umumnya ketika ada kayak gitu tuh, kita jadi nggak ambil waktu untuk melihat posisimu mau masuk itu, dan membaca iTrade itu dengan mindful gitu. Itu sih ini ya. Jadi usahakan aja teman-teman punya watchlist dan ikutin itu. Ada yang mau nanya lagi? Halo Ya, ayo Om. Om, izin mau nanya. Iya. Yang kemarin kan sempat ngebahas tentang daily itu. Ah. Di daily-nya itu yang gimana sih Om? Aku masih kurang clear itu. Oh, yang Kan tadi ya, biasa. telat tadi lo ya. Oh ya telat tuh. Sorry. Kan Yang ini. kalau misalkan aku biasa 3/15 tuh Ah. buat ngeceknya. Nah, di daily itu kan kadang dia kan suka telat tuh yang daily kan belakangan. Ah. Nah, maksud Om kan mungkin di daily itu bisa agak panjang gitu kitnya ya Om. Itu polanya yang gimana sih Om? Nah gini ya. Ini aku share ya. Nah ini kayak di laju. Kita lihat daily-nya itu yang dia udah akum. Kayak gini, ini daily kan? Ini yang di daily. Nah, kita lihat 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 ML3 ya, machine learning ketiga itu dia menunjukkan dia hijau. Udah akum. Kayak gini. Jangan ngambil yang kayak mana tadi? Misalkan CBRE. CBRE ya. CBRE ini masih distribusi nih. Lihat ini merah-merah semua. Ini pada masih buang barang nih. Kita nggak tahu sampai kapan dia buang barang gitu kan. Makanya untuk kita kan ngambil yang probability naiknya lebih gede kan, dan lebih cepat. Makanya kita ambil yang model kayak gini nih. Dan untuk misalkan teman untuk ininya masuknya lebih masuk, kita bisa lihat dari time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil yang time frame 15 ini nih. Nah, kita bisa kalau kita lihat kan dia di setiap middle band dia mantul, ya udah langsung jaring di situ. Makanya kemarin setelah 138 dia mantul lagi kan. Kayak gitu. Yang kemarin sempat kena guyur tuh kan, balik lagi dia. Kena guyur terus balik lagi gitu. Karena apa? Kenapa sih balik lagi? Karena orang udah akum gitu loh. Jadi teman-teman orang yang tahu bandar yang masuk atau pelaku pasar yang masuk saat di sini nih, dia ada kepentingan untuk tetap mau ngakum lagi untuk menjaga harganya biar naik gitu kan. Makanya kemarin walaupun ada yang guyur, tetap dia mantul gitu. Tapi ya itu, di sini kan di market penuh dengan ketidakpastian kan. Yang bisa kita jaga, yang kontrol itu adalah resiko kita masuk itu. Untuk
untuk yang model kayak gini yang masih tahap akumulasi, resiko kita lebih kecil dan probability naiknya lebih gede, makanya kita ngambil yang seperti itu gitu. Itu aja Om yang ini apa namanya yang kalau teman-teman nih mau yang apa namanya mm, bayang tuh yang karena di market sekarang agak susah sung ya, ngerasa nggak? Asli Om. Nah, bagusnya ya langsung bungkus sehari gitu. Ketika ada akum kayak gini nih, ya udah ketika dia dibanting merah, ya udah masuk gitu jaring gitu. Ketika udah naik, naik ya naik 5-7% atau ikutin time frame kecil, ya udah bungkus gitu. Terus lihat lagi besok, masuk lagi besok gitu. Itu bisa salah satu cara untuk eh, mengurangi ini apa namanya mengurangi resiko gitu. Tapi kita jadi menambah dedikasi waktu ya kan, kita jadi ya ada dikorbankan lah, waktu kita ditambah gitu Siap, gitu Om. oke Om. Siap. Jadi kalau pertama kali itu mau entry, lihatnya yang time frame daily atau yang 15 menit dulu? Daily untuk menentukannya kan ada kayak di SOP, coba kita bahas SOP. Nah Yang ini mm-mm. Lihat weekly, lihat daily juga ya. weekly lihat daily, tapi karena bobotnya kan lebih besar di daily kan. Nah, kalau daily-nya kayak tadi itu udah bagus, kemudian ada akumulasi, nah itu mending nyari yang kayak gitu. Cuma kalau misalkan weekly-nya masih bagus, kayak ini nih, kenapa apa namanya saya berani nangkap NICL kemarin saya bilang di sekitar 90-an karena weekly-nya masih bagus, walaupun agak berisiko karena weekly-nya itu masih bagus gitu loh. Makanya biasanya kalau weekly bagus, ketika saham yang trending naik daily-nya, coba ya kita lihat langsung di ini ya di NICL deh. Coba ntar. Sebentar. Kalau weekly-nya bagus itu lebih kuat lagi dia. Jadi kalau di daily dia ada retrace, itu ada kemungkinan dia akan ini nih. Lihat nggak yang NICL? Lihat ya? Iya, lihat. Ini weekly kan masih masih ke atas kan, RL-nya masih banyak akumulasi, walaupun kemarin-kemarin ada yang merah yang di sini, tapi barnya masih hijau semua kan. Artinya masih banyak yang akum, walaupun dia ada yang markdown ya, mungkin beberapa ada yang mau TP gitu. Makanya biasanya untuk yang trending seperti ini dia akan mantul di Bollinger Bandnya seperti ini. Cuman apakah kita akan kita akan yakin ini akan mantul di sini karena weekly-nya masih bagus. Kemudian di sini nih saat dimana sih kita masuk gitu, lihat aja ketika misalkan udah ada yang akum, ada bar hijau udah mulai muncul gitu. Misalkan di sini berarti kemarin yang ada panah panah ini kan, ada panah putih hollow ini kan, kayak gitu. Terus kalau misalkan eh, baru mundur lagi ke time frame yang lebih kecil. Kalau udah di time frame 15-nya itu apa namanya Bollinger Band-nya udah menganga ke atas, dia arahnya udah ke atas kayak gini, artinya dia kan melanjutkan trennya gitu. Kayak misalkan NICL besok gue masuk nggak gitu, bisa masuk, cuman akan berisiko. Risikonya apa? Karena lu udah jauh dari middle band 15, udah jauh dari middle band daily kayak gitu. Tapi dia ada di tengah-tengah middle band dari yang tiga, berarti lu bisa masuk, tapi bagi-bagi tuh apa namanya cuan apa namanya entrymu. Karena untuk saham-saham kayak gini, kalau dia untuk saham yang trending, dia akan biasanya tuh mantul dari middle bandnya kayak gini. Artinya si NICL ini ada kemungkinan probabilitas untuk retrace sampai 240 itu besar. Jadi kalau besok lu langsung masuk di 260 ya bisa aja karena lu ngikutin time frame kecil, tapi siapkan amunisi ketika dia di retrace sampai 240 gitu.
kayak gitu. Gimana kalau misalkan gua masuk di 260 dia udah keburu naik, ya udah berarti emang segitu dulu nih dari saham ini gitu. Cari lagi nanti, kalau dia masih trending ya udah cari nanti dia entry terbaik lagi, misalkan akan ada posisi dia akan merah, candle merah gini, ini posisi posisi bagus untuk masuk gitu. Kayak gitu sih cara entry-nya. Biar makanya itu lebih baik ikutin satu satu dua tiga saham yang rate-nya bagus, ikutin terus di situ, walaupun lu cuan kus tiap hari, ya mending di satu saham itu gitu. Jadi lu bisa lebih lebih paham kayak gitu daripada lu jump dari satu saham, itu pusing kan jadinya. Kayak gitu sih. Jadi apa namanya, SOP-nya itu kalau bisa ini kan weekly-nya bagus, daily-nya bagus. Bagus itu gimana? Bagus itu berarti dia ML3-nya hijau, ML2-nya garis RL ini masih mengarah ke atas, dan Bollinger Band-nya itu menganga ke atas. Ya, kayak NHL ini trade weekly-nya bagus, daily-nya bagus, 15 minute-nya bagus. Nah, cocok nih saya masuk nih. Masuknya di mana? Nah, saya kan masuk nunggu dia di trace di 240. Gimana cara ngikut di 2000 nge-trace di 240? Udah langsung jaring aja. Langsung jaring di 2000 misalkan 26 berapa? 266 sampai, kalau lihat di time frame kecil ini kemungkinan jadi kayak mini mini support kan. Nggak, lu bisa sampai sini gitu, sampai berapa nih? 256. Mungkin dia nggak nyampe sampai 240 kayak gitu, baru ikutin deh gitu. Kalau dia belum ada weekly-nya kayak misalkan kayak laju tadi, ya udah berarti ini daily-nya oke, ini aku watchlist nih. Jadi teman-teman yang sering pakai iTrade dan sering ngecek saham, untuk saham-saham yang daily dan weekly bagus tuh di watchlist aja gitu. Dan ketika misalkan dari baca berita ada sentimen segala macam, nah itu bisa kita udah aware duluan gitu. Jadi teman-teman juga biasakan tiap hari itu ada luangkan waktu 1-2 jam untuk buat watchlist, kemudian baca-baca iTrade gitu kan, kayak gitu. Itu aja. Jadi SOP-nya yaitu kalau apa namanya, ini ada kemarin udah kita share juga kan untuk market condition-nya gimana, kemudian action kita gimana. Kalau dia apa tadi yang weekly, daily-nya tidak bagus, ya hindari dulu, wait and see dulu. Walaupun ada misalkan ada berita atau apa, ya nanti dulu gitu. Yang bagus itu adalah ketika weekly-nya bagus, daily-nya bagus, kemudian action kita gimana. Nah, ini baru perhatikan ini nih. Bisa AAG itu kayak BOB itu ya, buy on breakout, pakai time frame 15 menit juga. Lihat yang tadi, jika candle bergerak di band Bollinger Band atas dan ML2 nya tuh arahnya ke atas, ML3 itu ada berhijau, artinya dia akumulasi, ya udah langsung masuk gitu. Kayak gitu aja. Yang kemarin yang apa namanya, teman-teman kalau misalkan kayak inilah, kayak apa ya, Siko, coba ya yang Siko. Ada lagi nggak? Jelas nggak? Tes. Jelas ya? Halo. Iya, halo. Ada yang mau nanya? Halo. Ini Ya. Om, saya Om. Iya. Contoh laju nih Om ya. Kan Apa? posisi sudah naik, ternyata sudah di ini. Putus-putus. Oh, tes. Kedengeran deh. Kedengeran tapi Tes, Om. putus-putus. Itu saya yang putus-putus ya? Atau gimana? Yang lain dengar putus-putus nggak? Iya, Mas Ipungnya putus-putus. Ini contoh laju nih Om. Ah, Laju kenapa? ini kan sudah di dalam, Ah, tapi sepertiga amunisi, katakanlah. ah. Untuk average up, itu berarti harus nunggu time frame 15 atau memang nggak perlu average up, atau memang rezekinya udah segitu gitu loh. Kalau mau average up, berarti
biar resiko kita lebih kecil, tunggu di sini aja Om, tunggu dia merah. Biasanya kan dia di awal-awal market itu kan dia ngebentuk merah kan, dia retrace kan. Atau lihat yang tadi di time frame 15-nya ini langsung pasang amunisi di middle band ini, middle Bollinger Band ya. Kenapa kita yakin masuk? Ya karena di daily-nya masih akumulasi gitu. Masih ada tahapan apa namanya? Karena bandar itu kan akumulasi nggak langsung sekali kan. Dia ada berkali-kali dia akumulasi gitu. Nggak bisa langsung tangkap di berapa nih? 143 nih kayak nggak salah. Langsung jaring di 143 jadi kalau retrace. Atau kalau apa namanya bagi-bagi amunisi misalkan dari 150 sampai 143 gitu. Terus gimana kalau misalkan setelah saya masuk dia malah turun gitu? Nah saham naik turun kita nggak bisa kontrol. Tapi ketika dia masih daily-nya masih akumulasi, itu masih ada potensi dia akan kembali melanjutkan tren kenaikannya gitu. Tapi kalau misalkan dia langsung udah tiba-tiba merah gitu ya di sini, ya mau nggak mau ya kita keluar. Itu hal yang tidak bisa kita apa namanya kita bisa kontrol lah. Makanya itu bagi-bagi aja, misalkan modalnya katakanlah modalnya 30 juta megang 3 saham, ya udah tiap saham itu masuk 10 juta dan setiap kali entry itu mungkin masuk 3 juta atau 5 juta. Kayak gitu sih kalau aku. Gitu Om. Oke Om, mau tanya lagi Om. Ya, Om Moses ini lebih prefer mana action price-nya? Satu harga atau beberapa harga seperti piramid gitu? Misalkan seperti amunisi ini saya pakai di ring harga segini karena sudah bagus gitu. Atau misalnya langsung satu harga gitu. biasanya aku 3 kali. Biasanya tapi harga pertama biasanya aku pakai untuk spekulasi. Jadi kayak misalkan laju ini ketika dia ada apa namanya udah walaupun apa ya ada dibanting kayak gini kan, tapi aku lihat ininya apa namanya yang distribusi dikit gitu, ya udah langsung aku spekulasi sepertiga gitu biar aku dapat harga yang di bawah gitu. Tapi biasanya itu mostly apa namanya harus siap-siap itu di cut loss cepat-cepat sih. Mending tuh yang udah terkonfirmasi sih. Udah terkonfirmasi. Biasanya aku kalau udah yang terkonfirmasi itu misalkan kayak kemarin di sini nih. Ketika dia ada apa namanya RL-nya ada candle yang mantul di Bollinger Band sini, aku masuk. Kemudian aku di sini masuk, di sini aku masuk, udah itu doang udah. 3 kali udah. Kalau misalkan masuk cuman apa namanya biasanya 3 kali masuk itu juga bisa dalam sehari udah, atau bisa dalam 2 hari gitu, kayak gitu sih Om. Karena untuk swing ya, kalau untuk trading cuan kus nggak usah bagi-bagi, ketika dibanting masuk naik langsung jual gitu aja udah, gitu aja Om. Ada lagi? Waktu kita tinggal 5 menit. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? View untuk Siko Om, besok Om. Nah untuk Siko ini ada. Sebenarnya untuk Siko ini kita masih ini sih ada potensi dan risikonya. Kenapa kita masuk Siko itu karena sebenarnya karena ada risiko kecil dan kayak gini nih. Daily-nya kan udah menyempit nih. Dan ada tapi belum ada akumulasi sebenarnya, lihat nih, belum ada bar hijau kan. Belum ada bar hijau, belum ada akumulasi. Jadi tapi kenapa sih kita masuk Siko? Karena risikonya udah kecil. Karena lihat nih, ketika dia udah diturunin dinaikin,
dan weekly-nya juga udah reda dan berada di support gitu ya. Cuman untuk posisi kayak gini, ketika dia naik langsung jual dulu, karena kenaikan itu tidak akan bertahan lama karena nggak ada yang akumulasi dia saat dia istirahat kayak gini, maksudnya kayak sideways, dia nggak ada yang akumulasi. Di sini kan nggak ada bar hijau kan, nggak ada bar hijau model kayak gini nih di sini. Artinya saat dia sideways kayak gini nggak ada yang akumulasi, berarti ketika dia nanti besok naik itu mending, kalau aku langsung jual dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan aku masuk lagi, aku lihat dulu nih, kalau ada yang akumulasi baru aku masuk lagi saat dia retrace. Dan mode-mode kayak gini juga karena nggak ada yang akumulasi, kita nggak tahu sampai kapan nih dia akan status di sini gitu. Makanya lebih bagus tuh yang ambil yang trending sebenarnya daripada yang kayak gini. Apalagi kalau teman-teman yang cuan-kus itu ambil yang saham-saham yang trending daripada yang kalau kayak gini tuh ini untuk sabar-sabaran aja gitu loh. Sabar-sabaran gitu, karena resikonya udah lebih kecil karena dia udah sideways di bawah di support nih kalau kita lihat weekly-nya. Tapi sampai kapan dia naik kita nggak tahu. Apalagi di daily-nya nggak ada yang akumulasi nih. Di ML3-nya kita nggak menemukan bar hijau, bar akumulasi. Itu Om. Oke, siap Om. Makasih. Kalau aku sih masih di NICL sama Laju. Udah aku yang dua itu aja udah, yang sama wine. Kalau kita lihat wine, aku kan masih ada barang nih di sini kan, aku biarkan dulu nih, bahkan sebelumnya juga aku udah TP sebagian di wine sini, tapi aku mau ngikutin lagi, aku mau masuk wine lagi kalau dia itu daily-nya garisnya itu udah hijau lagi. Kalau selama kayak gini, karena gue kalau misalkan posisinya kayak gini, bisa aja dia take time dia sideways di sini gitu kan, di 240 sampai 250 nanti lama gue di situ gitu loh. Tapi ketika dia udah mulai hijau, garis hijau dan bar hijaunya masih banyak, baru aku masuk lagi. Ini aku mau udah tinggal sedikit lagi sih di wine ini aku. Karena menurut prinsip yang aku pegang dan prinsip yang kita tuangkan di iTrade itu, time is everything, time is money. Jadi kalau dibawa sideways kayak gini gue nggak mau. Mending aku yang lain yang trending kayak gitu. Jadi yang tiga ini sih yang masih aku pegang. Sama Siko aku beli dikit lah. Siapa tahu dia tiba-tiba naik kencang langsung jual aja gitu kan. Tapi mostly banyak di NICL, Laju sama itu wine. Cuman aku juga ngelihat CBRE juga karena dia liquid kan, dan kalau naik juga agak cepat dia. Cuman makanya aku lihat tiap hari, cuman belum masuk nih. Nanti kalau dia udah ada akumulasi baru masuk deh. Cuman itu pun selama dia masih posisi downtrend kayak gini nih, masih untuk mode trading. Karena dari market behaviornya itu orang-orang yang nyangkut di seputar sini nih, ketika saham ini naik mereka akan keluar dulu kan, kayak gitu. Jadi kalau untuk saham-saham yang baru mantul dari downtrendnya itu lebih berisiko. Karena apa? Karena orang-orang yang nyangkut selama dia trending down kayak gini nih akan buang barang dulu, yang penting modal dia balik dulu, mostly kayak gitu kan. Makanya lebih baik cari yang trending. Ini belum ada BB-nya karena saham baru ya? Iya betul. BB-nya dia di 15 menitnya aja, lihat kan. Kalau kita lihat BB-nya di 15 menitnya nih, dia kan udah kayak mengarah ke bawah kan, ini wine kan. Artinya
dia ada kemungkinan dia kayak retrace dulu nih gitu setelah kenaikan yang lumayan banyak dari awal, dia udah beggar lebih. Ketika dia udah menembus BB atas 15 menit, baru kita lihat lagi nih, dan di sini juga dia udah apa namanya, ML3-nya masih hijau dan garisnya udah mulai hijau lagi, baru masuk lagi biar cepet aja gitu. Di weekly-nya kan masih bagus nih, weekly-nya masih bagus. Kayak gitu. Sip. Udah 1 jam. Masih ada lagi nggak? Halo? Oke, noted. Cukup Om. Sebenarnya ini sih apa namanya, karena apa ya, untuk pakai tools kan butuh waktu, butuh apa namanya, Butuh praktis kan. kenal, butuh belajar. butuh ya apa namanya, harus praktis lah biar bisa bagus gitu. Tapi teman-teman juga kalau misalnya yang tadi prinsip hati-hati itu penting, biar apa ya, karena lebih baik kita tuh nggak cuan daripada loss, ya nggak? Resiko nomor 1. Resiko nomor 1. Jadi apa namanya, harus yang kita pikirkan di pasar modal itu tuh resiko sebenarnya, bukan cuan. Cuan itu tuh dengan kita menghandle resiko, cuan itu akan datang, karena cuan itu kita nggak bisa kontrol. Itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol itu adalah resiko kita. Gimana cara kita mengkontrol resiko itu, ya dengan mengetahui tools yang kita pakai, mengetahui titik-titik entry, membagi money manajemennya dengan baik, kemudian mengetahui apa namanya, knowledge-nya gitu. Misalkan kayak ada sentimennya, ada newsnya segala macam, tapi kita nggak perlu terlalu buang waktu ke sana, karena kita tinggal baca iTrade aja, apa yang ditunjukkan dengan iTrade itu, seperti itu. Nah, tuh teman-teman, buat summaries-nya sendiri, buat diri sendiri, karena sebenarnya apa namanya, tools itu akan berbeda apa namanya, siapa yang make gitu. Apa namanya, kalau misalkan teman-teman semakin sering untuk praktisnya, tools itu akan semakin bagus gitu. Oke teman-teman, semoga sukses ya untuk besok, untuk hari-hari ke depan. Karena saya sih menyarankan teman-teman untuk tetap belajar dan tetap praktis. Karena apa? Karena untuk ilmu di pasar modal itu, ini nih sangat apa namanya, ilmu yang bisa kita pakai sampai kapanpun dan sampai tua gitu. Bahkan ketika kita nggak bisa jalan, selama kita bisa klik kita bisa menghasilkan uang gitu. Jadi salah satu high income skill menurut saya sih, knowledge di pasar modal itu, atau skill di pasar modal itu salah satu dari high income skill, dan bisa sampai tua gitu, bisa sampai pensiun. Ketika kita bahkan lumpuh juga, selama bisa untuk klik itu, kita masih bisa apa namanya, menghasilkan uang gitu. Jadi teman-teman, stay hungry, stay foolish, keep learning. Oke teman-teman, itu dulu untuk sharing kita. Nanti akan, kalau ada yang lanjutan lagi bisa ditanyakan di grup ya. Dan next kita akan buat juga. Sebenarnya itu aja sih. Tinggal implementasi teman-teman. Nah itu makanya kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, tanyakan aja di grup. Dan kalau teman-teman agak ragu dengan posisi suatu iTrade seperti itu, bisa di-sharing di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau misalkan teman-teman juga menemukan satu saham, misalkan nih ini saham ini bagus nih gitu, iTrade-nya bagus, kemudian sentimennya juga kayaknya ada nih, gimana gitu, di-sharing aja. Karena semakin banyak sharing juga semakin akan
akan bagus juga buat kita gitu. Oke, demikian teman-teman untuk sharing kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah ya. Thank you, bro. Thank you, Ciao. Om Moses. Sehat, berkah. Ciao, ciao. Sukses. Terima kasih.